Berita Nasional ini kan baru berjalan setahun ya. Kita supaya semakin dikenal dengan orang, apa aja strateginya supaya kita klik tulisan kita ya. Kenapa jadi jurnalis sih, Bang? Panjang sih gas ceritanya gas. Emang situasinya kan panas kan. Adalah bikin berita kontroversial lah. Sebenarnya perjanjian dari awalnya juga makin lama saya, tapi kayaknya lupa waktu itu. Bagi yang mau jurnalis, itu inget tuh tagline-nya. Jurnalis dilarang libur. Dilarang loh ya, bukan tidak bisa tapi dilarang. Dilarang libur. Selamat datang di Ulik Tipis bersama gue Bagaska, dan kita seperti biasa lah ya mengulik-ulik tipis orang-orang yang punya cerita. Dan hari ini gue menghadirkan sebenarnya salah satu kerabat kerja gue di Berita Nasional. Nah, ini salah satu redaktur dari beritanasional.com. Ya, betul ya. Kita hadirkan saja Bang Haris. Aduh, makasih guys diundang guys di acara ini guys. Oke, jadi sebenarnya ini gue juga nggak expect sih, maksud gue kita bakal ngomong. Dan ini pertama kalinya ya, Ultimates, bahwa gue tidak menyiapkan pertanyaan nih. Aman, kita ngobrol aja. Kita ngobrol aja ya? Ngobrol aja. Mungkin kamera bisa fokus ke Bang Haris aja. Waduh, jangan. Nggak, karena gini Bang. Biasanya tuh kalau orang-orang yang datang ke Ulti ya, narsum-narsum dari luar kan. Iya. Dan hari ini kita mendatangkan narsum yang dari... Jauh banget. Jauh banget. Iya. Tapi emang rumah di mana Bang? Jauh. Di mana? Di Kabupaten Bogor. Oh, oke. Iya, fakta ya. Oke. Gini. Biar enak ya. Iya. Ya kita sebenarnya mau pengen ngobrol aja kan. Yoi. Yang pasti ya kan sesuai namanya Ulik Tipis, yaitu kita mengulik-ulik pekerjaan orang atau cerita orang di balik yang terlihat di depan layar. Yang dimana Bang Haris kan biasanya nulis-nulis berita di beritanasional.com. Jangan lupa dikunjungi ya. Portalnya. Beritanasional.com. Gue juga sempat nulis tuh. Iya, sering nulis. Waktu itu, ya. Tapi lagi jarang banget. Lagi jarang ya, maaf ya. Saya lagi padat nih di Berita Nasional TV. Trafficnya bagus tuh tulisan Anda. Iya, kebetulan. Waktu itu saya nulis JKT48, nulis Ultraman, ya kayak gitu-gitulah. Yang jarang-jarang itu. Yang jarang-jarang. Nah, kalau Bang Haris... biasanya di beritanasional.com tuh nulisnya berita-berita seperti apa sih, atau ya udah mengikuti apa yang lagi happening terutama di dunia politik kali ya? Oke guys, biasanya kalau kita untuk di portalnya itu kita ada media isu lah yang harus kita lakukan, kayak kita planning apa aja yang mau dimainin terkait isu terkini ataupun yang isu-isu yang bisa dibilang yang tetap berjalan, timeless lah berita-beritanya. Makanya kita nulis macam-macam, baik itu berita politik, hukum, kriminal, luar negeri, dan olahraga, ekonomi, semuanya itu. Nah, itu kan biasanya setiap pilih-pilihan itu ada, setiap kanal itu ada isunya masing-masing lah, kayak isu politik lagi rame apa, isu olahraga lagi rame apa, isu ekonomi lagi rame apa. Nah, makanya kita di situ udah ada yang harus kita perdalam lah, kayak misalkan kita kejar nulis yang lagi bakal kita lakuin ke depannya, kita kejar supaya kita tetap update lah portal beritanya. Gitu, guys. Oke. Berarti memang kalau boleh tahu sebenarnya Bang Haris di beritanasional.com, beritanasional.com tuh sebagai apa sih jabatannya? Misalnya ya, kan ada produser gitu loh, ada asisten produser. Kalau Bang Haris tuh di beritanasional.com tuh apa sih? Kebetulan diberi amanah redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana? Iya, redaktur pelaksana. Itu sebenarnya redaktur pelaksana itu bedanya apa sama redaktur aja? Mungkin ini aku nanya sebagai orang awam jatuhnya sih. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Iya, betul. Kalau menurut saya pekerjaannya sih mungkin lebih kepada kita memainkan, kita lebih melek lah terhadap isu-isu yang lagi berkembang. Terus kita juga yang menjalankan portal itu supaya tidak jalan di tempat lah, kayak apa aja sih terobosan-terobosan baru yang harus dilakukan supaya pembaca tuh minat mengunjungi portal kita, guys. Supaya jangan, karena kan nggak bisa dipungkir lah, media-media di Indonesia ini udah banyak banget lah. Apalagi kan ada beberapa nama besar lah, dan Berita Nasional ini kan baru berjalan setahun ya. Kita supaya semakin dikenal dengan orang, apa aja strateginya supaya kita klik tulisan kita ya. Dan alhamdulillah ya, sama setahun ini ya kita udah mendapatkan awareness bagus dari masyarakat, lumayan lah traffic-trafficnya untuk media yang baru setahun ini. Makanya itu kita bikin content planning apa aja sih yang kita akan kejar, isu-isunya apa aja yang bakal kita mainin, dan yang kalau bisa kita punya ciri khas sendiri itu. Makanya dari tugas dari redaktur
kurang lebih seperti itu sih redaktur pelaksana, dibandingkan kalau redaktornya itu menyunting berita yang terkait yang sudah dikirim dari reporter yang di lapangan. Kalau terus yang mereka tulis sendiri, misalkan melansir dari website luar terkait misalkan berita dunia atau misalkan berita olahraga juga kan ada kan, kita juga melansir dari tulisan-tulisan luar negeri juga gitu guys. Oke. Berarti ya kalau yang aku lihat dari Bang Haris, maksudnya Bang Haris kan jatuhnya ya di atas redaktur ya, maksudnya ya sama yang sebenarnya. iya, tapi kan maksudnya Bang Haris tuh berpikir lebih kritis gitu loh. Ya. Apa nih yang bisa gue garap hari ini, apa yang lagi happening di politik, apa yang lagi happening di ekonomi atau di sport mungkin. Ya maksudnya emang tiap harinya ada strategi sendiri nggak sih dari Bang Haris kayak nih biar para redaktur ini bisa lebih lancar nulisnya dan menulis tulisan yang lebih menarik dan lebih mendapatkan traffic yang lebih gitu. Biasanya kita kalau itu sharing sih guys, kayak diskusi ya. Kita mencoba formula baru misalkan kayak awal-awal coba misalkan strategi A nggak dapet, kita coba ke strategi B nih. Misalkan saya coba dulu nih beberapa misalkan bikin tulisan soal apa. Banyak kan emang yang paling banyak dicari sekarang ini tuh terkait berita-berita informatif sih guys, kayak misalkan berapa harga emas hari ini sih itu, karena itu lagi dicari kan, apalagi emas kan kayak lagi booming banget lah belakangan ini kan, lagi dibeli-beli sama warga ya kan karena harganya yang naik. Nah, kita main dari kita kulik dari sisi lain, apa sih yang emas? Misalkan harga emas, terus kenapa emas ini naik? Nah, makanya kita main dari sisi lain yang ibarat kata kayak media lain lurus, kita belok kanan dikit gitu. Kita sebenarnya di sini saling sharing aja sih guys, kayak ilmu yang mereka yang punya kemampuan mereka bisa punya apa ya, kita coba sharing saling dengan redaktur lain, karena kalau kita cuman mikir dari kita sendiri belum tentu itu bagus ya kan, apalagi kita kan negara demokrasi, harus berdiskusi dong. Iya, ini terlihat ini ya kayaknya makmur nih, anak-anak Bang Haris nih makmur nih di bawah Bang Haris nih. Amin. Tapi kalau dari beritanasional.com itu sendiri ya, maksudnya redakturnya tuh kalau boleh tahu spesifiknya, karena aku sampai sekarang juga nggak pernah hitung ada berapa sih gitu loh, dan dibagi misalnya ya, si A di bagian apa, sport, teknologi, atau si A nih atau si B luar negeri gitu loh. Kayak itu gimana sih pembagiannya? Sekarang total kita tuh ada redaktur ada 5 guys. Ada 5 editor itu ya. Kita sebenarnya nggak ngebagi gimana ya, tapi lebih kepada dominan yang mana, misalkan kayak biasa nulis apa nih terkait ngolah yang selain isu nasional, itu udah wajib ya, isu nasional kayak politik, ekonomi, itu udah kayak kewajiban lah, harus hal yang kita harus melek lah. Kita dalam negeri masa nggak melek isu nasional ya kan, itu sebuah kewajiban lah. Nah sisanya itu kayak misalkan redaktur A, saya lebih menguasai sedikit nih terkait teknologi. Oke, ini teknologi dia perdalam bikin lah isu, misalkan kita bikin terkait misalkan teknologinya misalkan HP ya kan, spek baru HP misalkan iPhone, baru keluar laptop atau apa, semuanya kayak gitu. Nah misalkan ekonomi, ekonomi kayak tadi perdalam harga emas kenapa sih ini. Betul. Nah dunia ini kan isu dunia juga lagi ramai kan. Betul. Kayak misalkan dunia itu isu-isu luar kayak kemarin Vatikan ya kan, Vatikan Paus Fransiskus, terus Pilpres Amerika kemarin ya kan, ya itu dibagi-bagi lagi dominan. Sebenarnya saling mengisi guys, tapi kayak misalkan lebih dominan ya kayak satu orang misalkan kayak tadi dia teknologi ya kalau bisa isi terus, tapi kita tetap ngisi juga. Nah yang kayak olahraga ntar dibagi lagi, yang olahraga siapa yang bisa, tapi diusahakan tiap hari mereka harus mengisi setiap kanal yang ada di Berita Nasional itu supaya pembacanya nggak kabur dari kita gitu guys. Oke. Bagiannya memang sudah diatur sedemikian rupa, jadi juga orang-orang dapat semuanya, dan di .com-nya juga ada semuanya gitu loh. Even aku pernah baca loh Bang, ada tentang game GTA 6, aku juga pernah nulis tentang game sih, tapi kemarin ada rekan kerja kita juga Bang Iman tuh, aku lihat dia nulis GTA 6, jadi kayak memang sebenarnya seberagam itu di beritanasional.com, jadi jangan lupa dikunjungi. Ini kita sebenarnya ini ya promosi ya, promosi sendiri, tapi nggak apa-apa. Nggak, maksudnya nanti kita bakal bahas juga dari sisi personal Bang Haris, kayak kenapa Bang Haris pengen milih sebagai redaktur, apakah memang merasa tuh kayak emang gue tuh lahir untuk menulis gitu loh. Jadi kayak gitu-gitu. Nanti kita bahas hal itu. Oke. Tapi aku mau nanya nih sebelum ke segmen selanjutnya, Bang. Aku tuh sering banget denger yang namanya green apa? Evergreen, sampai lupa gue. Evergreen. Iya. Itu sebenarnya yang membedakan evergreen dengan berita-berita lainnya itu apa sih? Atau evergreen itu sebenarnya cuma sebuah istilah aja? Ya, sebenarnya evergreen itu kayak lebih kepada lebih dekat dengan tim SEO ya, karena kan nggak bisa dipungkiri nah berita.com itu kan kita berpengaruh sama
Google Analytics, terus Google SEO, Trending. Google Trending Iya. ya kan. Nah, makanya dengan istilah itu evergreen. Evergreen itu seperti kayak berita yang timeless tapi informatif. Kayak misalkan 5 makanan terenak nih kita bikin nih. Nah, sewaktu-waktu orang lagi mau ngunjungin misalkan dengan keyword kayak gitu, pasti kita kan harus muncul. Nah, bisa memberikan referensi lagi. Nah, makanya berita-berita yang kayak gitu sebenarnya yang paling disukai sama, kalau selama ini kita lihat banyak disukai sama orang-orang di Indonesia, guys. Kayak berita informatif. Sebenarnya nggak penting, tapi menurut dia tuh informatif gitu, guys. Kayak 5 restoran terenak di Jaksel. Nah, itu kan bisa rekomendasi misalkan baik kita langsung atau mungkin kita lihat dari rating atau apa ya kan. Nah, berita-berita yang informatif itu, yang evergreen itu, yang makanya kita perkuat lah, karena sebenarnya penting nggak penting sih, guys, menurutnya dibandingin isu yang lagi rame ya. Justru mungkin orang juga sedikit bosan dengan isu yang berkembang, dengan gonjang-ganjing yang ada, makanya mereka tuh lebih suka ya ringan itu ya. Penting emang dalam media itu perlu ada porsi untuk berita-berita ringan kayak gini, guys. Evergreen, makanya kenapa kita perkuat, karena sejauh ini selama beritanasional.com berdiri, paling banyak minatnya itu juga, guys. Apalagi terkait evergreen tentang game. Oh, tentang game. Contohnya game-game apa? Kayaknya aku tahu, tapi kalau dari Bang Haris biasanya game-game apa aja sih yang rame? Free Fire. Bocil. Genshin Impact juga pernah waktu itu ya? Betul. Basically redeem ya? Iya, kode redeem. Ya, jadi orang-orang juga pada minat. Terus Mobile Legends juga, kode redeem juga. Ya kan? Sama FIFA Mobile. Oh, itu kebanyakan kayak gitu. Makanya kita berita-berita evergreen kita perkuat. Wah, ternyata banyak nih minatnya yang baca. Ya. Bahkan pernah, maksudnya kalau yang Bang Haris lihat lebih banyak daripada berita-berita yang apa sebutannya, berita nasional wajib, yang evergreen itu. Sama, tapi lebih mendominasi dalam per hari ya. Per hari. Iya, tetap berita politik kalau lagi sesuatu yang membludak, up ya kan, tetap aja lah. Tetapi orang kita lihat dominan ya, lebih sukanya yang ringan. Oke, berarti ya di segmen 1 ini berarti kita ngobrol tentang beritanasional.com, isinya apa aja. Betul. Dan memang sevariatif itu. Jadi jangan lupa dikunjungi setelah Ulti yang ini. Benar. Tapi Bang, ada yang mau lewat dulu. Oke. Nggak apa-apa ya. Oh, kalau gitu Ultimate jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis. Masih di Ulti ya, Ultimate bersama Bang Haris, salah satu redaktur alias redaktur pelaksana dari beritanasional.com. Dan terakhir tadi kita ngobrol tentang isinya apa aja sih beritanasional.com, dan ternyata variatif. Jadi jangan lupa dikunjungi. Next-nya di segmen kali ini aku pengen mengulik tentang dari nama Bang Haris tuh Bang Haris Trian ya, bener ya? Betul. Bang Haris Trian itu sendiri. Nah, Bang, kan aku di sini sebagai host dari Berita Nasional TV, cerita dikit kali ya, karena memang passion lah jatuhnya. Karena dari dulu tuh aku nge-YouTube, ngomong depan kamera. Udah kayak orang sotoy lah depan kamera gitu loh. Yang awalnya nggak ada nonton, akhirnya alhamdulillah punya penonton. Nah itu kan berarti sudah terbiasa dari 2016, yang dimana aku 16 tahun tuh. Berarti masih sekolah? SMA kan? kelas 1 ya. Aku udah melakukan itu terus SMA kelas 1. Dan akhirnya sekarang 25 tahun masih depan kamera. Nah kalau Bang Haris sendiri, memang dari awal itu memutuskan untuk menulis, memang suka menulis berita ya, atau mungkin bukan berita dulu awalnya nyoba-nyoba yang lain, dan sekarang akhirnya jadi redaktur pelaksana. Gimana sih Bang, kenapa jadi jurnalis kayaknya tuh ya? Kenapa jadi jurnalis sih Bang? Panjang sih guys ceritanya guys. Kenapa sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Kebetulan almarhum ayah kan jurnalis juga. Oh jurnalis juga. Iya, dulu tuh dari kecil udah kayak dikenalin lah dunia jurnalis tuh gimana. Dulu kan almarhum ayah tuh di hiburan lah, kanal hiburan lebih kepada band-band. Band terus olahraga, liputan olahraga. Nah dari situ kita ngeliat kan, kok dapat aksesnya enak banget nih, apalagi olahraga ya kan, kayak bola ya kan, kita nonton bola, bulu tangkis. Dulu seringnya bulu tangkis sih. Bulu tangkis. Di GBK berarti? Di Senayan pokoknya. Oh di Senayan, Kok enak banget sih dapat akses bisa ketemu main bulu tangkis nih, liputan ya, terus dekat gitu kan dengan narasumber ya kan, dengan atletnya. Wah apa jadi gede gini juga ya. Tapi pas berjalannya waktu almarhum orang tua juga nggak maksain kamu harus jadi jurnalis juga atau gimana ya kan, terserah mau apa. Sampailah pas SMA itu kan
mau kuliah kan, Oke. menentukan jurusan masing-masing, Iya, betul. ya kan, mau apa. Udah nyoba-nyoba lah gas ke kampus-kampus, ya kan, buat tes-tes. Sebenarnya dapet di salah satu kampus negeri, Cuma tapi ya gak gue ambil karena gue mikir, aduh, malas banget lagi hitung-hitungan. Oh, jurusan. Jurusan Oke. Emang jurusan apa bang yang abang nggak jadi? adalah pokoknya. Oke. Males saya udah sampai akhirnya tes juga nih dulu almarhum ayah ditinggal di situ, kuliah di situ di kampus di Lenteng Agung, pasti tahu semua orang itu. Oke. Sebut saja UI, Universitas ISIP nggak deng. Enggak dong. ISIP Oh, ISIP ISIP. Jakarta. Karena kan komunikasi itu lebih kepada mungkin praktek sama jarang lah hitung-hitungannya ya. Ya akhirnya nyampe ngambil itulah di ISIP ini jurnalis. Bukan balik lagi bukan kemauan orang tua tapi sendiri aja karena ya udahlah jalanin lah. Kan mulai penjurusan dari awal kan dari masuk mau fokusnya kemana nih komunikasinya. Nah, gue ngambilnya jurnalistik gas. Jurnalistik. Oke. Jadi itulah kurang lebihnya. Sampai akhirnya ya mulai kan kita belajar di situ mulai belajar nulis lah karena mata kuliah kan. Terus akhirnya juga sempet tuh iseng-iseng nulis ngirim-ngirim tulisan gas ya kan udah apalagi berita olahraga ke portal-portal beberapa kali sempat naik tuh ya kan senang banget nih kayak dihargain kita kan tulisan kita dihargain nih. Tulisan apa bang waktu itu? Tentang olahraga. Oh, olahraga. Nah, itu sampai akhirnya coba bisa nih di sini. Udahlah, cobalah jadi jurnalis aja lah gitu. Oke. Berarti dari awal banget menjadi setidaknya ya kuliah jurnalis sampai sekarang jadi redaktur pelaksananya udah berapa tahun nih Bang Aris berpengalamannya? Masih bentar gas. Sebenarnya cere ini mah mulai turun itu berkecimpung itu sebenarnya pas udah dulu masih skripsi terakhir itu udah sidang skripsi lah 2016 ya kan. Oke. 2016 itu udah lulus lah, udah beres skripsi. Udah beres. Iseng ngirim-ngirim lamaran kemana-mana. Sampailah di salah satu media yang terbesar lah katanya gitu. Dipanggil. Interview. Oh, oke. Interview di situ. Akhirnya masuk tuh dengan status belum megang ijazah. Belum megang. Oh, tapi udah diterima. Udah diterima. Okay. Belum megang ijazah, terima. Tapi udah lulus sidang. Udah lulus sidang. Oke. Tinggal revisian sampai tinggal wisuda. Revisian udah beres juga sih waktu itu ya kan. Udah akhirnya selesai mulai masuk ke situ tapi bisa nyampe ini kan kalau di reporter itu kan jurnalis kalau di online itu ada desk masing-masing gas. Ada politik, politik nasional biasanya di media yang ini ya, yang dulu itu ya. Yang awal yang tuh. Bang Aris awal ya. Ya, oke. Politik nasional, ekonomi, olahraga, terus hiburan, gaya hidup sama tekno yang tadi itu. Teknologi. Nah sampai akhirnya awal tuh ngambil itu sebagai jurnalis olahraga gas. Olahraga. Emang awalnya waktu itu dibuka olahraga. Oh, kebetulan lagi butuh sekali. reporter olahraga, makanya coba tes di situ masuk alhamdulillah. Tapi di tengah perjalanan karena kebutuhan media lagi butuh waktu itu pilkada DKI putaran kedua diperbantukan ke news. Bang Aris kena juga. Saya news. Jadi belum masuk langsung kamu bantu di news dulu. Oh gitu. Sampai masuk tim kita news itu kerja belum tentu kan terusan. Ya, di news gitu, terus. Di news gitu, terus. Oke. Tapi pas lagi pas naksir sama almarhum ayah nih maksudnya sebagai jurnalis sport itu ada bayangan untuk news yang hard news sebutannya ya, politik and ekonomi gitu nggak sih sebelumnya? Ada gas. Kagak ada. Maksudnya setidaknya interest lah. Gak ada. Mengikuti isu nasional, oke. Karena kita kan mahasiswa kan, ya zaman-zaman bergelora ya kan, ngikutin isu-isu kan pasti ya kan. Tapi untuk kepikiran nyampe ke isu nasional nggak kepikiran guys, nggak kebayang lah. Liputan nasional maunya olahraga karena dulu ada saya kan di kampus satu tongkrongan tuh ya mereka rata-rata kita bertongkrongan itu pada pengennya jadi wartawan olahraga tapi dari tongkrong itu yang jadi wartawan olahraga 3 doang apa 2 gitu sisanya mencar semua ada yang ke news ya kan. Oke. Salah satunya Bang Aris yang ke news ya? Iya kita jadi nggak berseberangan tetap jadi wartawan juga sih tapi ya
terkenal di news lah ya kan, lebih dekatnya di kanal news itu guys. Tapi maksudnya aku bandingin dengan aku sendiri ya, yang gimana Hmm. sebenarnya aku pun juga tidak melek politik ya, Iya. kayak paham A, B, C, dan even istilah-istilahnya dari Bang Haris sendiri yang kita throwback lah ke 2016 itu ya, maksudnya Bang Haris tuh bener-bener clueless, nggak paham apa-apa tentang politik. Itu gimana cara belajarnya, cara mempelajarinya Bang Haris tuh, cara memahami semua yang ada. Apalagi Bang Haris menulis berita. Iya. Kan salah dikit agak ngeri-ngeri Betul. gitu loh. Itu gimana tuh Bang Haris waktu itu beradaptasinya? Sebenarnya bukan nggak tahu banget. Tahu mah tahu. Oke. Melek politik, pasti semua orang di sini melek politik lah. Hmm. Tahu dikit lah. Hmm. Tapi mungkin kita belajar lebih kepada menyampaikan nulis beritanya supaya diterima sama pembaca sih guys. Supaya pembaca nggak bingung dan kita meringkas lah. Mulai dari judul, di lead ya kan, leadnya kita oles-oles lah. Supaya jangan sampai ini apa sih berita nih orang ya kan, klik-klik. Nah, di situ yang pertama. Yang kedua itu kita mengenali narasumber guys. Kalau kita nggak tahu ya, jangan malu bertanya ke reporter yang senior-senior. Untungnya pas saya baru masuk itu, teman-teman saya senior-senior yang udah duluan wartawan ya pada ngebantu open, ngebantuin. Oh baru ya, yang penting kita saling kenal aja ya kan, karena jurnalis ya lingkupnya di situ aja guys ya kan. Karena teman-teman juga ya pasti mereka juga merasakan hal yang sama kayak kita, baru turun ke lapangan, baru tahu ini siapa pasti nanya lah, nggak bisa mungkin lah, pasti kita ada yang nggak tahu tokoh siapa, ini siapa, kecuali yang udah sering masuk di TV ya kan. Kayak misalkan itu siapa, nanya oh ini si A, oh iya dikasih tahu, kita cari di Google. Sekarang kan kebantu Google juga kan. Betul. Oh latar belakang apa sih, oh ini oh udah gitu. Yang penting lebih teliti aja sih awal-awal itu kita. Tapi Bang Haris pernah nggak sih melakukan kayak kesalahan dulu? Mungkin ada hal yang bikin Bang Haris kayak, aduh gitu loh. Gimana sih? Ada guys. Ada. Sebenarnya bukan kesalahan. Aduh. Gimana tuh Bang? Gimana Ada waktu lah itu? pokoknya kita nggak usah nyebutin. Iya nggak usah nyebutin apanya nih? Ya, kejadiannya? ke orangnya? Instansinya atau Oke, apanya. it's okay. Ya waktu itu pokoknya pas Pilpres itu. Pilpres kapan nih? 2019. Oke. Emang situasinya kan panas kan. Nah, udahlah bikin berita kontroversial lah. Sebenarnya perjanjian dari awalnya juga makin lama saya, tapi kayaknya lupa waktu itu. Pakai nama Bang Haris? Nggak pakai nama saya yang dicari. Wow, itu... Tapi Bang Haris disuruh atau emang Bang Haris yang nulis? Jadi itu kan rame di medsos. Tapi untungnya waktu itu kita kan kalau dalam sini kan kita udah mencoba konfirmasi, tapi belum dijawab karena posisinya emang lagi malam kan. Ya udah akhirnya dinaikin, tapi dengan tulisan di bawahnya hingga berita yang diturunkan masih dalam tahap konfirmasi gitu ya kan. Nah tapi tetap ramai guys. Saya yang dicariin guys. 2019 itu ya? 2019 banyak banget sih pengalaman yang menurut saya dapat pengalaman banyak lah dari situ. Terus mulai yang pas demo yang rusuh yang di Tanah Abang ya kan, yang 2 hari nggak pulang tuh waktu saya tuh. 2 hari. Sehari. Oh, tetap sehari aja nggak pulang. Berasa sih. Iya sehari. Iya, pengen numpang mandi di pom bensin ya kan. Oke. Nyampe pom bensin gitulah, kurang lebihnya seru-seru aja sih, tapi kita nikmatin aja ya kan. Ya, Bang Haris juga dapat pelajaran lah, maksudnya yang harus dilakukan yang mana dan yang tidak harus dilakukan yang mana. Iya bener. Kita bisa lebih ngerem. Paling masih muda kemarin, jiwanya baru gejolak ya kan. Tapi sejauh ini Bang Haris di beritanasional.com aman, maksudnya nggak. Bang Haris mencoba, apalagi redaktur pelaksana kan, maksudnya mencoba untuk mengamankan semua dong. Ya kita belajar dari pengalaman lah, supaya jangan terulang lagi, apalagi ke teman-teman kita yang lain kan. Makanya kita lebih memfilter dulu sampai benar-benar jawabannya benar. Misalkan ada kejadian apa, ya benar, baru kita naikin. Kalau misalkan masih belum, tahan dulu, kita tunggu yang konfirmasi kebenaran, jangan. Ya supaya jangan ada yang lain-lain juga lah. Oke. Nanti kita ngobrol lagi tentang beritanasional.com dan juga Bang Haris dan dunia-dunia jurnalis lah ya. Tapi lagi-lagi ada yang mau lewat? Yoi. Aman? Aman. Kalau gitu Ultimate jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis.
Ultimates masih di Ulti, Ulik Tipis bersama Bang Haris Tria, redaktur pelaksana dari beritaNasional.com. Nah, tadi kita udah ngomongin yang pedes-pedes, yang bikin deg-degan ya. Kayaknya aku pernah denger cerita Bang Haris yang itu deh. Kayaknya Sudah pernah tahu, kan? pernah. Iya, karena memang mengerikan juga sih gitu loh. Dan iya, lagi-lagi mungkin bisa mendapatkan pelajaran untuk para Ultimates yang ingin menjadi redaktur juga atau jurnalis, biar hati-hati. Betul. Hati-hatilah, nyawa kalian matters. Ya udah, sekarang aku mau ngomong tentang yang lagi pas kita sebelum rekaman, Bang Aris tuh nulis apa sih? Atau ya yang lagi rame sekarang apa aja sih isu-isunya gitu loh. Mungkin dari ya mungkin sport atau dari politik yang Bang Aris lagi naungi tadi. Banyak sih guys sebenarnya kita yang lagi rame kayak kemarin. Baru di Paus Leo kan baru ini terpilih kan ya. dilantik juga kan akhirnya, Oh, jadi iya. udah sumpah lah, menjalani sumpah di sana. Terus kalau untuk berita olahraga yang lagi rame itu timnas pemanggilan training camp ya kan, 32 nama udah ada main buat lawan Cina sama lawan Jepang. Itu kualifikasi Piala Dunia bukan? Betul, kualifikasi Piala Dunia. Tanggal berapa tuh ya? Nanti bulan Juni, tanggal 5 Juni. 5 Berarti Juni. kurang lebih sebulan lah ya, Wow. sebulan lagi. Iya, 2 minggu lah Iya, kurang 2 lebih. minggu ya. Oke. Terus ada apa lagi? Terus kalau untuk yang berita yang masih hangat banget soal ijazah Pak Jokowi yang palsu yang lagi di polisi iya, ya kan sekarang oke. guys. Nah Gitu, itu, guys. maksudnya kalau kayak gitu-gitu kan berarti maksudnya cukup apa ya? Ya itu termasuk ujung jurang nggak sih maksudnya kalau berita seperti itu? Gimana maksudnya? Ujung jurang nggak atau berita seperti itu? Atau memang ya itu memang berita nasional yang lagi happening iya, sekarang gitu? Bener-bener. Kalau ijazah Pak Jokowi ini kan kita ngambil dari 2 sisi ya. Satu, sisi Pak Jokowi yang merasa dirugikan terkait berita ijazah palsu ini ya kan, karena Betul. ini bola liar guys di media sosial. Iya, Banyak yang bilang mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi dan kuasa hukumnya juga udah melampirkan ijazah palsunya ke polisi lah. Ijazah aslinya. Ijazah aslinya. Dan akhirnya sampai membuat laporan karena mungkin Pak Jokowi juga geram ya, apalagi kan mantan bekas kepala negara kita ya kan. Betul. 2 periode menjabat Pak Jokowi, presiden ke-7 ya kan. Mungkin masa diujuk-ujukin kayak gitu, digoyang-goyangin dengan sekelompok orang yang itu, ya pasti ya gerah juga ya. Misalkan Bagas, digituin gimana lu gas? Ya kan, Iya. lu bohong gas, lu nggak lulus gas, ya kan? Iya, betul. Pasti risih juga lah. Karena Iya, risih. pro kontra pasti selalu ada terkait sesuatu. Makanya terkait ijazah palsu ini ya sesuatu yang menurut kita bagus gas, karena supaya siapa yang membuktikan mana yang benar, mana yang salah gitu gas. Dan Dan masyarakat supaya jangan terbelah lagi gas. Oke. Bener nggak? Jangan ijazah palsu aja masyarakat kebelah gas. Iya, betul. Padahal ijazahnya punya Pak Jokowi juga kan? Iya, sampai jatuhnya hal personal sih. Iya, personal. Sebenarnya gampang kalau mau keluarin nih ijazah ya kan, tapi nggak mungkin kayak gitu kan, Iya, mungkin cara betul. lain. Iya. Tapi maksudnya kalau hal kayak seperti itu kan cukup sensitif lah yang aku bisa bilang ya. beritaNasional.com ini kita menempatkan di sisi yang netral berarti. Dan memberitakan apa yang memang sudah diketahui sama orang-orang. Ya, kalau itu kan sebenarnya balik lagi guys, ijazah sebenarnya hal privasi kan, tapi karena ini masalahnya rame di medsos, di kulik-kulik kan ini terkait dengan Pak Jokowi, ijazahnya ada yang tahu gak guys, yang seru apa guys? Apa tuh? Ada yang nyocokin. Ini font tulisan. Zaman dulu belum ada Times Roman, katanya belum ada zaman segitu. Masih penting dong. Iya. Iya kan? Keren nggak orang Indonesia? Ada yang nyocokin. Terus Pak Jokowi biasanya kan nggak pakai pakai kacamata fotonya. Iya. Sekarang kan Pak Jokowi nggak pakai kacamata. Cocok-cocokan lagi ya kan, cocok logi lagi. Cocok logi ya. Ini tuh Indonesia banget sih memang. Seru banget sebenarnya lagi ikutin ini nih, isu ini. Makanya kan kita seru banget, tinggal misalkan kalau Pak Jokowi bener, oke, clear berarti ya kan. Iya. Mematahkan tuduhan ijazah palsu. Itu ijazah asli. Ijazah asli. Kalaupun sebaliknya, ya ini kan berarti ya pihak kampus juga harus memberikan tanggapan lah, karena kan Betul. belum ada nyampe sekarang. Tapi pihak kampus belum memberi tanggapan ya? Sampai saat jauh ini belum. Wow. Makanya kita sangat menantikan banget nih dari terkait isu yang menurut kita bakal ramai terus, karena di media sosial, di pemberitaan,
tiap hari ijazah ya kan, sampai ijazah mulu ya. Iya, itu berarti salah satu yang lagi hot banget lah. Hot banget. Iya, oke. Itu. Tapi aku mau nanya nih, maksudnya menyambung dari yang tadi berita-berita media sosial yang katanya Bang Haris lagi rame, yaitu berita ijazah palsunya Pak Jokowi. Itu kan salah satu medianya Bang Haris adalah media sosial. Nah, tapi kalau untuk koordinasi dengan reporter lapangan, itu kayak gimana sih gitu loh. Aku mau tahu mungkin pipa-pipanya tuh yang harus dilewati seperti apa. Mungkin bisa disambungin juga sama fotografer dari beritanasional.com. Itu gimana sih? Ini kalau terkait agak ngurus dikit tadi yang media sosial guys. Kayak media sosial ramai, terus biasanya kalau kita ya di media sosial ramai kita konfirmasi benar apa enggak nih kan. Nah, kalau misalkan ini Pak Jokowi ini ramai kan karena salah satu tokoh, sebut saja Pak Roy Suryo kan, itu kan juga membicarakan terkait ini kan di media sosialnya. Yes. Nah, kalau untuk penugasan ya guys ya. Penugasan, reporter lapangan itu. Ya, kita biasanya tiap hari itu untuk misalkan penugasan besok harinya, malam koordinator liputan ada Bang Iman. Oke. Itu biasanya pola dari yang kita udah terapin dari awal berdiri Berita Nasional itu, dari awal kita tiap malam itu reporter itu nyetor list isu yang mau mereka mainkan untuk besok. Oh, sorry, itu siapa? Reporter lapangan ya. List isunya apa aja? Yang mau dimainkan sama mereka besok itu. Besok di lapangan. Di lapangan. Oke, terus? Disetorlah ke Bang Iman. Bang Iman bikin penugasan, bla 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 bla. Nah, nanti dikirim ke grup redaktur. Mungkin ada yang mau nambahin atau yang mau terkait isu ini apa diperdalam atau apa, supaya misalkan kayak isu Jokowi, ijazah Pak Jokowi. Iya, ijazah itu. Siapa aja yang misalkan kita contoh aja. Contoh. Siapa aja yang sih bakal diperiksa lagi nih sama polisi terkait ini, dan apa misalkan Pak Jokowi udah ngambil ijazah juga belum yang asli gitu-gitu guys. Kayak perdalam aja misalkan yang mungkin ada pandangan reporter belum ada, di kita ada gitu, kayak saling melengkapi lah supaya isu ini kita menarik lah. Nah, udah kayak gitu. Oke, udah ada reporter ke posnya masing-masing. Kebetulan kita kan reporter ada berapa? Ada 4. Okay. Ada pos masing-masing lah. Tuh, dan kalau kita nanti mereka liputan, disitulah mereka ngirim berita email ke kantor kita. Nah, kalau untuk fotografer ini sejauh ini baru ada 2 fotografer, Bang Oke sama Bang Elvis. Nah, kalau koordinasinya, iya itu gimana tuh 2? Kan reporternya 4 nih. Sedangkan fotografernya 2 gimana tuh? Berbagi-baginya kayak udah ada pose masing-masing sih guys. Lebih kepada yang misalkan kalau Bang Oke lebih suka dia hunting selain dia ikut istana presiden kan. Misalnya Bang Oke suka hunting foto-foto yang kayak human interest atau feature gitulah yang kalau Bang Elvis di DPR dan juga sama kurang lebihnya hunting foto juga terkait feature ataupun peristiwa-peristiwa gede ataupun yang lain yang lagi ramai lah gitu guys. Kayak koordinasinya, Bang, misalkan kita di redaksi lagi butuh foto apa, kita tinggal request ke mereka, minta tolong Bang, cariin dong misalkan fotoin gedung kejaksaan dong, DPR atau apa gitu. Buat stok foto kita di berita supaya fotonya nggak sama itu aja gitu. Itu guys kurang lebihnya. Dan itu semua foto ada di beritanasional.com ya? Dan itu Insya biasanya ada. selalu ada di tulisan-tulisan para redaktur. Betul, aku selalu melihat soalnya. Dan itu bagus-bagus ya foto-fotonya. Jangan lupa dikunjungi loh beritanasional.com. Sangat menarik loh, beragam berita dari situ. Dari gaya hidup biasanya, kalau aku tuh biasanya kalau nulis selalu gaya hidup. Karena ya memang gaya hidup gitu loh. Saya tidak berani. Tapi gue ada pertanyaan guys. Kenapa itu? Lu bisa belajar nulis kayak gitu dari mana? Menurut gue tulisan lu lumayan bagus. Walaupun lu suka ada typo ataupun masih ada salah penulisan nama lah, misalkan kebalik gitu. Sebelumnya terima kasih. Tapi jadi Bang, gue memang dari dulu kan semua gue explore ya. Iya. Dari itu bikin video, dari bikin musik, ngedance gue juga pernah. Jadi kayaknya emang gue suka explore hal-hal yang berhubungan sama seni kali ya. Maksudnya kan di tulisan-tulisan news ini kan kita tetap juga harus melihat diksi. Yeah. Kita harus melihat apa yang kita tulis. Even gue belajar dari gue Bang Hamdi atau lu, gue lupa. Kalau dalam satu kalimat itu kalau bisa jangan diulang kalimatnya, biar nggak repetitif. Dalam satu paragraf. Satu paragraf ya. Betul. Satu paragraf tuh jangan diulang biar para pembaca nggak berasa repetitif. Betul. Itu gue belajar dari redaktur lah, gue lupa siapa. Dan itu memang efektif gitu loh. Jadi gue ngerasa ngasah otak gue juga. Gue belajar dari siapa? Otodidak sih. Kan gue juga baca berita-berita yang ada, gue baca artikel, dan gue nyerap itu semua, gue lakuin.
alhamdulillah kalau dibilang bagus ya terima kasih. Iya, Gitu. itu bagus gas. Palingnya itu paling ada ketukar yang mungkin jabatan nama ya kan, itu ya biasa lah untuk hal-hal yang biasa menurutku. Makanya walaupun kalau lu tetap nulis, tetap kita sunting dulu kan. Iya, memang butuh banget. Karena gue juga ngerasa kadang tuh kalau gue udah nge-stuck ya, udahlah samain aja lah gitu loh. Nanti juga ada di editor ya sebutannya, editor ya. Iya gitu loh. Jadi ya Editor. jangan lupa dibaca ya berita-beritaku kalau misalnya ada nama-nama Bagas Kusumo Hadi di situ. Gue juga sebenarnya nggak expect gitu loh. Tapi gimana kalau pas kemarin pas gue kasih tahu, gas pecah nih soal ini gas tulisannya. Rasa lu gimana? Wah seneng banget sih jujur, karena jujur gue juga seneng ya, karena gue juga bisa melihat sendiri biasanya kalau di HP atau di komputer juga ada, gue nggak tahu, tapi di beritanasional.com tuh selalu diliatin berapa kali share, kan ada tuh. Betul. Tuh gue balik terus ke situ kayak, wah naik nih tulisan gue gitu. Jujur seneng banget sih bang, gue seseneng itu memang. Mungkin ya sama aja kayak misalnya konten YouTube gue rame, tapi bedanya ini tulisan yang dimana baru banget gue alami di 2024-2025 ini. Dan kalau kita share di Google ada nama gue pula gitu ya, ada nama gue. Jadi sesuatu yang hal yang positif ya guys. Hal yang positif sih. Jatuhnya buat portofolio gue juga sih sebenarnya. Bisa dong. Bisa kan? Itu kan sebuah tulisan karya lu, walaupun tetap gue edit, tapi kan betul. Awal mulanya dari lu, makanya kita kreditnya kita tulis lu gitu. Oke, wah. Oke. Tapi kita masih mau ngobrolin lagi nih. Gue jujur juga udah bingung mau ngomongin apa nih. Tapi tenang ya, nanti kita ngobrol aja. Kalau gitu Ultimation kemana-mana tetap di Ulti Ulik Tipis. Masih di Ulti ya, Ultimate bersama Bang Aris, salah satu redaktur alias redaktur pelaksana dari beritanasional.com. Tadi kita udah ngomongin banyak banget, even lu nanya ke gue tentang tulisan-tulisan gue yang ada di .com. Terima kasih atas pujian. Mungkin gue bakal coba nulis lagi kalau memang ada waktu. Motivasi nih guys, supaya nulis lagi maksudnya. Iya. Sebenarnya kan gue juga mikir jadi membantu juga kan, maksudnya dari evergreen dan segala macamnya. Gitu. Apalagi bisa yang lu tulis itu pasarnya cukup besar loh. Yes. Fans-fansnya di Indonesia. Ya udah sebut aja lah JKT48 memang banyak gitu loh penonton dan pembacanya gitu loh. Apalagi terkait rilis album dan juga single. Iya, kemarin tuh baru ada bang. Baru rilis teaser juga mereka. Mungkin nanti kalau misalnya memang gue ada waktu gue tulis tentang lagunya. Karena mereka pengen rilis. Makna-maknanya mungkin. Mikir tuh makna-maknanya. Karena gak bisa dukir berita soal makna-makna juga. Makna lagu ya? Itu paling. Gue sering lihat sih. Iya, itu makna lagu itu paling dimakan lah. Paling dibaca ya? Tuh. Dibaca juga karena orang penasaran kan. Ini makna lagu, misalkan tentang dia denger di platform yang misalkan tadi YouTube, Spotify, ataupun mereka di radio atau apa, mereka denger, ini makna lagu soal apa sih? Mereka kan keyword, balik lagi guys, yang tadi gue bilang, berita evergreen dicari sama orang. Berita yang sebentar nggak penting, tapi dicari itu. Iya. Itu guys, itu. Oke, nah, Bang Haris kan tadi udah bilang ya. Ini kita lanjut lagi ya? Boleh. Tadi kan udah bilang nih dari menyentuh hal jurnalis itu dari kuliah lah jatuhnya ya. Bosan gak sih bang? Maksudnya pengen kayak gue pengen nyobain hal lain deh gitu loh. Pengen nyobain misal apa? Tanya lumayan ini ya. Atau misal pengen jadi apa ya? Pengen di sportsnya beneran. Mungkin pas awal-awal dulu. Memang pasti ya kurang lebih ya hampir 9 tahun guys ya. Iya, 9 tahun. Ya pasti bosen. Sama ya kita ya. Aku nge-YouTube dari 2015, Bang Maris. Saya tapi akhir 2016. Oh, akhir 2016. Tapi jatuh kita 17 kan Desember. Sama lah. Ya pasti rasa-rasa bosen ada dikit lah guys. Tapi rasa bosennya hilang kalau misalkan tulisan kita kayak tadi banyak yang baca atau apa. Itu kan jadi motivasi lagi buat wah, menulis lagi. Ini lagi nih. Cari solusi baru nih gini pasti ada lah, pasti orang jenuh terkait suatu pekerjaan pasti ada, tapi kan ya kita untuk menghilangkannya itu tadi hasil karya kita kayak misalkan dipuji atau misalkan hasil karya kita dibaca sama orang itu kan kayak jadi motivasi tambahan, apresiasi ya. Iya, rasa capeknya, rasa jenuhnya hilang guys gitu. Sama kayak lu gak guys, YouTube bosan gak lu? Pasti ada bosannya juga kan? Iya sempet lah gue. Ya kan, pasti ada vakum-vakumnya kan? Beneran vakum bang masalahnya gitu loh. Gue nggak ngapa-ngapain di YouTube.
Tapi kalau lu kan jatuhnya profesional bang masalahnya. Iya, makanya Hitam di itu atas putih. makanya kalau profesional itu kita misalkan udah jenuh, kita coba terobosan baru, bikin apa, meledak misalkan disukain sama pembaca, ya itu motivasi rasa jenuhnya pasti hilang kayak gitu. Pasti setiap orang pasti punya rasa jenuh kan, nggak bisa dipungkirin. Kayak kita mencari solusi lah di tengah kejenuhan ini, jangan supaya mungkin itu juga salah satu solusi kayak lu jangan jalan di tempat juga, tapi harus cari yang lain lah, misalkan kayak apa ya, kayak bukan terobosan baru lah terkait, apalagi kita kan online kan sekarang paling banyak disukain, paling dicari lah, diakses di dunia digital ini guys. Apa-apa dikit-dikit Google, apa-apa dikit-dikit Google ya, kita harus memberikan informasi kepada orang yang terkait yang mereka butuhkan, yang kira-kira masyarakat lagi butuh soal makanan nih, rekomendasi tempat liburan atau apa, itu kan kita harus itu juga makanya. Jadi ya rasa jenuhnya kita keterbakar lah dengan ada rasa dengan ininya, apa sih yang kepuasan kita dapetin dari misalkan dibaca oleh orang, meledak tiba-tiba membaca kayak lu guys, wah meledak nih ini, wah kita harus nyari ini nih gitu loh. Tapi sebenarnya aku jadi pengen nanya sih Bang Aris, maksudnya Bang Aris kan jatuhnya kerja setiap hari nggak sih? Betul. Iya kan? Dari rumah tetap depan laptop. Iya. Itu gimana cara? Ini aku nanya pribadi ya, maksudnya kalau aku sebagai host kan kayak, ya udah nih syuting kelar, bisa istirahat, abis itu mungkin ngumpulin materi, download ini itulah. Itu kan masih aku bisa istirahat. Nah kalau Bang Haris kan jatuhnya seperti tiap detik ada berita baru gitu loh. Iya. Apalagi Bang Haris punya apa sebutannya ya, tanggung jawab untuk meinikan redaktur lain gitu. Iya. Gimana nih Bang cara bagi waktunya Bang? Ya nggak bisa dipungkirin ya, emang kerjaannya tanggung jawab ya. Tapi adalah satu hal yang kita juga sedikit lepas, kayak misalkan kemarin istri baru melahirkan kan, ngomong koordinasi, minta tolong bantuin pantauin misalkan dari cek judul supaya jangan ada typo, isi berita, isu-isu. Semuanya misalkan mau ada isu gede, walaupun waktu itu posisinya istri lagi lahiran, tetap WA dulu aja di rumah sakit, WA dulu aja pakai HP kan tetap, supaya karena jangan sampai ada yang balik lagi guys, kesalahan lah. Iya kita sih jangan sampai ada blunder atau apa, karena blunder itu kan juga ya sesuatu yang nggak boleh lah, harus kita hindari kayak gitu supaya tetap aman lah kita. Kecuali kalau ya emang beritanya itu benar, tapi misalkan itu nggak dijawab dengan lama ya kan, tapi media lain udah naik ya kan, ya pakai caranya ya tadi hingga berita ini diturunkan, kita sih mencoba mengkonfirmasi, tapi balik lagi kita cari kebenarannya sampai bener akar-akarnya guys, jangan salah. Ya bagi waktunya sih Bang ya, aku penasaran tuh. Ya kita kan emang kerja kan 5-2 ya, 5 libur ya, dari bagi shift-shift ya, tapi ya tetap mantau juga gue guys. Makanya pas libur kan? Mantau guys. Ya karena dari HP kan bisa juga kan kita ngecek. Misalkan ada apa-apa kita cek. Oke, misalkan isu gede baru kita buka laptop atau apa gitu. Sejauh ini misalkan kalau lagi libur ya kita nikmatin dari HP dulu. Misalkan kecuali ada misalkan breaking atau apa, baru kita bantuin redaktur yang masuk gitu. Supaya ya kita memberikan informasi juga guys ke masyarakat gitu. Jangan ketinggalan juga kita, biar tetap mengikuti media kakak-kakak yang udah ada dulu lah, media lainnya, biar tetap dikenal kita. Iya, tapi maksudnya tadi kan Bang Aris sempat ngomong nih bahwa kemarin istri habis lahiran ya. Selamat by the way. Yoi. Atas kelahiran anaknya. Soleh atau Soleha? Soleh. Semoga soleh kalau gitu sampai tua nanti. Amin. Nah, tapi Bang, pas istri lagi lahiran, lu tetap harus ngecek. Itu maksudnya capek nggak sih? Bete nggak sih? Apalagi kan lahiran kan kita nggak bisa bilang simpel dong, kan ribet ya. Bener. Belum lagi mahal. Betul. Gitu maksudnya. Gimana Bang waktu itu Bang? Kondisi Bang Haris dah. Kondisi Bang Haris waktu itu gimana? Kan kebetulan istri lahir normal kan. Alhamdulillah. 2 hari sih juga mulus-mulus. 2 hari di RS? Mulus-mulus. 2 hari mulus-mulus. Mulus-mulus baru hari kedua lahirannya kan normal kan. Ya itu sembari nungguin mulus, kita masih ngedit-ngedit dikit di meja ya kan. Masih nulis-nulis dikit. Karena waktu itu lagi itu bulan puasa kan guys. Iya. Bulan puasa Maret. Maret. Awal-awal puasa, terus banyak isu yang gede juga, terus supaya kita ngeliat pemberitaan berjalan nih, apa aja isunya tetap harus melek-melek dikit guys. Dan pas istri lahiran juga ngomong akhirnya sama tim, tolong ya backup dulu yang kayak tadi itu koordinasi bla 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 bla,
supaya jangan ada salah, kalau ada apa-apa nanya dulu nih. Udah tetap walaupun misalkan udah selesai nih lahiran, bini cepet ngecek juga, ini ada salah nggak nih, terus ada ini nggak nih, ada reporter apa nih, kita juga ngecek, selain ngecek di portal, ngecek email juga, email dari reporter nih, kira-kira ada yang bagus atau apa nih. Kalau misalkan bagus, kita langsung minta follow up atau gimana, supaya jangan mentok di situ aja guys, tapi kita harus bereksplor yang lain lagi gitu. Ngecek-ngecek aja, udah kalau misalkan udah aman, udah taruh HP lagi gitu guys. Bagi-baginya. Ya, terus juga belum lagi kita ngomongin tentang Bang Haris yang harus emang jagain istri gitu loh. Iya. Maksudnya kan melek mulu nih mata nih, gue lihat waktu itu ya, Maret ya. Melek terus guys. Oke. Tapi kalau misalnya misal lagi family time nih, itu misalnya kita ya lagi jalan lah kemana, makan bareng, itu Bang Haris tetap ngecek? Tetap pasti. Misalnya di restoran lagi makan, ntar dulu ya, lagi lihat gitu. Iya guys, tetap guys. Harus ngecek guys. Itu dedikasi sih, tapi memang ya pengorbanan seorang redaktur pelaksana lah ya. Kayak begitu ya. Kayak kan gini kan udah dikasih amanah, kita harus kasih tetap jaga ini lah, tanggung jawab kita lah. Walaupun karena jurnalis itu terkenal dilarang libur guys. Dilarang libur. Pantang pulang sebelum libur, nggak ada liburnya. Jurnalis yang libur itu. Tuh bagi yang mau jurnalis, itu tuh inget tuh tagline-nya. Jurnalis dilarang libur. Dilarang loh ya, bukan tidak bisa tapi dilarang. Dilarang libur, itu tagline-nya. Tegas sekali itu. Itu. Oke, wow. Itu jujur cerita dari Bang Haris sih menarik semua ya. Maksudnya dari awal-awal Bang Haris berkecimpung di dunia jurnalis alias di kuliah ya jatuhnya ya. Tapi sebelum kita ke pertanyaan terakhir, memang dari awal pengennya jadi jurnalis Bang Haris? Atau maksudnya sebenarnya kayak pengennya waktu itu jadi apa pas? Ya SMP lah. Pengen kerja di kantoran aja guys. Gitu PNS? ya kan. Mungkin jadi PNS, tapi ya pengen ngeliat kerja di kantoran karena kan dulu nyokap orang kantoran kan kayak... Apa kalau boleh tahu? Mungkin kurang lebih nyokap itu lebih kepada kayak apa ya, yang ngurusin dokumen-dokumen kantor gitu lah, kurang lebih harus ngurusin di kantoran dokumen. Ya makanya ngeliat, oh kerja kantoran enak nih, ternyata beda ya kan. Oke. Dan akhirnya jadi jurnalis ya memang. Tapi ya sebenarnya influence dari almarhum Bapak Bang Haris juga sih ya, secara langsung ya. Secara nggak langsung. Cuman poin penting tadi tuh ngeliat ketemu dengan narasumber orang betul bisa didapat ya kan, kita kan punya akses lebih lah. Oke. Nah itu kan tadi kita udah dengar cerita semuanya. Nah, tapi kalau dari Bang Haris kan jatuhnya ya Bang Haris masih muda lah, maksudnya bukan yang bener kan? Yang lebih tua iya maksudnya banyak yang lebih senior gitu loh. Tapi kalau dari Bang Haris sendiri nih, dari point of view sebagai seorang jurnalis muda, ada nggak sih maksudnya ada pesan-pesan untuk para mahasiswa mungkin, atau mungkin memang yang dari SMA nih pengen jadi penulis jurnalis? Ya penulisnya banyak sih sebenarnya, cuma maksudnya penulis berita. Ada nggak sih Bang? Mungkin ini aja sih, terus mengasah kemampuannya, jangan males baca, eksplor terus pengetahuan, jangan cuma misalkan kita stagnan di satu topik aja, misalkan fokusnya di dia pengen jadi di misalkan olahraga atau di apa, tapi eksplor semuanya, karena kan di dunia jurnalis ini sekarang nggak bisa menurutin kemauan kita sendiri. Misalkan kita maunya di sini nggak bisa, tapi harus dilempar kemana-mana. Terus belajar nulis juga tiap hari, kita misalkan biar kata-kata kita lancar lah guys, nggak cuma stagnan di situ aja. Dan yang penting baca dari sumber-sumber, udah dari buku, entah dari media atau apa, supaya kita banyak ilmu-ilmu baru yang didapatkan. Nah, nggak bisa mungkin saya juga masih sering belajar entah dari buku, entah dari media lain atau dari media luar ya kan, supaya ada pola baca, pola penulisan yang kayak kata-kata baru, ternyata ini ya kan, bagus juga nih gitu guys. Ya mau intinya jangan pernah berhenti belajar lah, stagnan di situ aja kayak gue udah jago nulisnya, nggak gitu. Tapi kita harus terus mengeksplor yang baru-baru lagi gitu guys. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya. Itu. Dari Bang Haris. Jangan lupa dicek beritanasional.com. Oke Bang Haris, terima kasih atas sharing-sharingnya hari ini. Jujur, ini gue gak pakai pertanyaan dan ternyata gue lebih lancar, jujur aja. Gue lebih lancar, lebih asik gitu. Iya, emang lebih enak. Ya udah Bang Haris, terima kasih. Aku mau nutup ultinya dulu. Tutup aja guys. Kurang lebih seperti itu ya, ulti bersama Bang Haris. Kita ketemu lagi di ulti selanjutnya, Ulik Tipis. Dadah, Ultimates. Dadah Bang Haris. Dadah.